Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 4, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Boleh dibuka buku tematiknya. Tema 4 halaman 2 tentang sumber daya alam. Ya, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ini terdiri dari dua komponen, yaitu sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik itu adalah yang hidup ya, yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan abiotik itu contohnya yang benda-benda mati seperti minyak bumi, gas alam, air tanah, dan cahaya matahari. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Artinya tidak akan habis ya. Kemudian, kalau yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus semakin lama akan semakin habis. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja sih? Yaitu tanah, hutan, hewan, air, udara, karena sangat melimpah ketersediaannya, yaitu sangat banyak. Kemudian contoh yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang. Bahan tambang terbagi menjadi bahan tambang mineral logam dan yang bukan logam. Nah, bahan tambang mineral logam itu contohnya apa aja? Bisa biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan boksit. Kemudian barang tambang yang bukan logam contohnya yaitu batu kapur, belerang, pasir, kaolin, asbes, mika, tanah liat, dan intan. Nah, kemudian ada bahan tambang yang merupakan sumber energi, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, bahan tambang inilah termasuk sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas. Jika digunakan terus-menerus, maka akan habis dan tidak dapat ada lagi gitu ya, tidak bisa dibuat kembali. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur cerita. Unsur-unsur dalam sebuah cerita ada tema atau topik, kemudian judul, tokoh, latar, amanat atau pesan. Ya, tema atau topik adalah ide pokok yang mendasari penulisan cerita. Jadi ceritanya tentang apa nih kira-kira? Nah, itu dasar dari pembuatan cerita itu. Misalkan ada sebuah cerita tentang persahabatan atau tentang petualangan dan lain sebagainya. Kemudian judul, setiap cerita pasti ada judulnya. Ya, kalau teman-teman baca buku cerita pasti ada judulnya. Dan biasanya ditulis di paling atas dari bacaan. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jadi dalam sebuah cerita, tokoh itu bisa berupa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan, atau benda mati yang lainnya, tergantung ceritanya seperti apa. Ya, jadi tokoh itu pelaku cerita, orang yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, sifatnya atau wataknya atau karakternya bisa berupa antagonis atau protagonis. Jadi kalau dalam sebuah cerita ada tokoh antagonis, berarti dia itu tokoh yang tidak baik ya. Nah, tokoh yang tidak baik itu biasanya disebut antagonis. Dan ada juga tokoh yang baik. Dalam sebuah cerita itu ada tokoh yang baik, namanya kita sebut tokoh protagonis. Kemudian unsur cerita selanjutnya adalah latar. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat biasanya itu ditandai ada beberapa kalimat yang menyatakan sebuah tempat, misalnya di pasar, di hutan, di sekolah,
di istana, dan lain-lain. Kemudian ada latar waktu, biasanya disebutkan pada siang hari, pada sore hari, pada pagi hari, atau misalkan 1 minggu yang lalu, dan lain-lain. Kemudian ada latar suasana, biasanya latar suasana itu bisa berupa apakah suasana itu sedih, atau senang, atau cemas, atau tegang, seperti misal cerita perang atau cerita tentang pertarungan. Biasanya ada latar yang membuat suasananya menjadi tegang ya, atau ada latar yang suasana hati kita menjadi sedih, suasananya menjadi senang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya kepada pembaca dalam cerita itu. Jadi kalau misalkan ada pengarang sebuah cerita ingin membuat cerita, nah biasanya dia juga ingin menyampaikan pesan. Ya, setelah membaca cerita itu, nanti yang membaca akan dapat pesan apa ya yang kita dapat dari bacaan itu gitu. Nah, pesan itu biasanya berupa nasihat dan kata-kata yang bijak. Nah, itu tadi penjelasan tentang sumber daya alam dan unsur-unsur sebuah cerita. Terima kasih.